Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai tugas besar dari pemrograman Python. Sebelum masuk dari pembahasan, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mufaran Darwis. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Gawara Dimas Malik. Perkenalkan, nama saya Firman Ahmad Laito. Perkenalkan, nama saya Dinda Nisha Putri. Nah, untuk pembahasan dari kelompok 4, kami mendapatkan dataset 4, yaitu pada permasalahan dari dataset 4, yaitu NIM yang diberikan kurang, yaitu kita harus menambahkan NIM-nya dengan angka 0, karena kurang dari 10. Nah, selanjutnya kita akan membahas skrip untuk menyelesaikan permasalahan untuk dataset 4 yang akan dibacakan oleh Firman. Oke, selanjutnya ada def tambah NIM. Di sini kita menambah NIM yang tadi 0 menjadi kosong menjadi ditambah 0. Selanjutnya kita def baca CSV. Ini kita mengimport CSV reader, kita membaca CSV. Selanjutnya nama kolom dinamain, terus data dinamain. Selanjutnya kita mereturn data dan kolom. Terus kita mengimport CSV. Selanjutnya kita mendefinisikan preprocessing. Nah, di sini kita kita membuka dataset 4 sesuai kelompok yang tadi CSV, terus kita membaca CSV reader. Selanjutnya kita with open kita menfix data CSV yang tadi. Terus kita menulis kembali writernya jadi seperti yang di gambar itu, NIM tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, UAS. Terus ada write row itu menulis kolom, itu ada NIM juga. Oke, selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Baiklah, selanjutnya di sini langkah pertama yakni kita akan mengimport CSV dan mengimport pra-processing-nya. Fungsinya ialah untuk menginputkan data-data atau file-file pada CSV dan pra-processing. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi untuk menghitung nilai rata-rata yakni defmin dengan argumen data, kemudian ada return sub integer for z in data. Kemudian selanjutnya ada fungsi untuk menghitung nilai median, di mana di sini ada def median dengan argumen data, kemudian di sini juga ada case sama dengan buka kurung siku. Kemudian selanjutnya di sini ada sebuah percabangan, di mana jika if size mod 2 sama dengan 0, maka simpan lokasi di nilai tengah, yakni dengan cara case.append integer size +2 min 1. Min 1 karena indeksnya dari 0. Kemudian selanjutnya di sini juga ada perulangan else, di mana ada case.append, fungsinya untuk menyimpan lokasi nilai tengah. Kemudian di sini juga ada median sama dengan data dengan case buka kurung 0, yakni fungsinya untuk mendapatkan nilai tengah. Kemudian selanjutnya ada def modus buka kurung data. Ini fungsinya ialah ini adalah sebuah fungsi untuk menghitung nilai modus. Kemudian di sini ada for d in data, ini berfungsi untuk di setiap datanya. Kemudian ada percabangan lagi, di sini ada if d not in modus, atau jika d tidak ada di modusnya, maka selanjutnya ada modus d sama dengan 1. Di sini berfungsi sebagai data sebagai key dan jumlah data sebagai value. Kemudian selanjutnya ada m sama dengan 0, dan di sini ada for k, v in modus items, ini berfungsi untuk di setiap key dan value dalam baik. Kemudian di bawahnya itu ada return m. Dan selanjutnya ada fungsi untuk menghitung nilai maksimum. Di sini ada def maksimum data, kemudian ada fungsi untuk menghitung nilai minimum, ada def minimum data, kemudian ada fungsi untuk menghitung variance atau def variance data, kemudian ada fungsi untuk menghitung standar deviation atau def std underscore deviation. Kemudian di bawahnya lagi ada fungsi untuk menghitung nilai rata-rata, yakni def rata-rata.
Kemudian ada tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, UAS sama dengan rata-rata. Dan di sini untuk mencari rata-rata tugas, cari rata-rata kuis itu rumusnya sama, yakni tugas sama dengan tugas 1 ditambah tugas 2, slash 2, dan kuis sama dengan kuis 1 tambah kuis 2 sama dengan dibagi 2. Kemudian untuk selanjutnya, di sini ada fungsi untuk mengupdate data pada dataset, yakni def menulis underscore statistika buka kurung. Dan untuk membacanya, untuk membaca filenya dan memisahkan data dengan kolom ada data underscore row, kolom sama dengan para underscore processing dot baca dot csv. Kemudian di bawahnya lagi, ini ada for rata in data, ini berfungsi untuk di setiap datanya. Kemudian di bawahnya lagi ada variabel-variabel untuk menyimpan nilai-nilai statistik. Ada kolom underscore min, buka sama dengan buka kurung siku. Kemudian di sini ada kolom underscore median, sama juga buka kurung siku. Di sini ada kolom underscore modus, sampai kolom underscore std underscore deviation sama dengan kolom sama dengan buka kurung siku. Kemudian di sini ada for i in range 1 sampai 8, yakni untuk data dari kolom 1 ke kolom 7 dengan indeks 0. Dan di sini ada untuk menghitung nilai statistik, masukkan data ke variabel yang telah disiapkan, yakni ada D sama dengan min, kemudian kelas 9 median untuk mencari median, kemudian di sini L sama dengan modus, dan seterusnya sampai SP sama dengan std underscore dps. Dan di sini ada untuk mengupdate file CSV-nya dengan kolom dan data akumulasi, yakni dengan with open, buka kurung dataset 4 underscore fix.csv dan w, kemudian new line sama dengan tanda petik 2. Kemudian di bawahnya lagi ada untuk mengupdate file CSV-nya dengan data statistik, yakni with open dataset 4, di mana di sini menggunakan A untuk mengupdate-nya dengan data statistik, kemudian new line. Kemudian di sini ada kolom underscore min, insert, dan seterusnya. Itu hampir sama fungsinya untuk mengupdate file CSV dengan data statistik. Kemudian di sini juga ada writer row, ini ada kolom underscore min sampai kolom underscore std dan deviation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal pertanyaan, yaitu pertama kita harus mengimport hasil dari pra-processing. Setelah itu kita membuat suatu fungsi, yaitu def nilai teratas dengan hasil argumen, yaitu A result data dengan statistik, B sama dengan non. Jika kita membuat suatu perulangan, itu for star in statistik. Jika star sama dengan 0 sama dengan A, maka B sama dengan star. Jika kita mencobanya, yaitu T result sama dengan integer B result. Jika kita mencobanya lagi, jika tidak bisa, maksudnya kita akan mencoba itu T result sama dengan float B sama dengan result. Jika tidak bisa lagi, maka except return tidak bisa. Setelah itu kita membuat temp. Setelah itu kita membuat suatu perulangan, yaitu for nilai in data dengan jika nilai result lebih besar dari T result, maka then append nilai sama dengan 0. Kemudian kita return untuk temp. Setelah itu kita membuat def nilai bawah dengan sama dengan yang di atas dengan argumen, yaitu ra A result data dengan statistik, yaitu dengan B sama dengan non. Setelah itu kita mau suatu perulangan, yaitu for star in statistik dengan jika star sama dengan A, maka B juga sama dengan star. Setelah itu kita mencoba itu T result sama dengan integer B result. Jika tidak bisa, maka kita harus mencobanya itu T result float B tutup kurung siku result. Jika tidak bisa, maka return tidak bisa. Setelah itu kita sama itu membuat read temp, yaitu setelah itu kita mau perulangan itu for nilai in data if nilai result, jika nilai lebih besar dari result, maka then append nilai buka kurung siku 0 sama dengan nilai 0, maka kita akan mengulangnya itu return temp. rendah dan tertinggi itu kita masukkan def min terendah underscore min tertinggi dalam kurung A
result data statistik. B sama dengan non. Untuk start in statistik, jika start sama dengan 0, sama dengan A. B sama dengan start. Kita coba T result sama dengan integer B result. Kalau tidak bisa, T result sama dengan float B result. Untuk nilai in data, jika nilai result sama dengan T result, return nilai sama dengan 0. Terus kita return false. Untuk fungsi mainnya, data underscore raw, kolom sama dengan pra underscore processing. Baca underscore CSV, dalam kurung dataset 4 underscore fixed to CSV. Data sama dengan data underscore raw 40. Statistik sama dengan data underscore raw 40. Data sama dengan kurung siku. Untuk DAA in data A, tem sama dengan kurung siku. Untuk D in DAA, kita coba tem dot append integer D. Kalau nggak bisa, tem underscore tem dot append float D. Data dot append tem. Kemudian kita masukkan perintah 1 dot nim, nama yang mendapatkan UTS tertinggi. Kemudian kita masukkan perintah nim terendah underscore nim tertinggi dalam kurung max min 3 data statistik. Kemudian kita masukkan perintah kedua nim yang mendapatkan nilai UAS terendah, print nim terendah underscore nim tertinggi dalam kurung min 2 data statistik. Kemudian untuk print dalam kurung 3 nim mana sajakah yang mendapatkan kuis min 1 di atas rata-rata. Kita masukkan print nilai underscore ratas dalam kurung min 3 data statistik. Kemudian untuk nim mana sajakah yang mendapatkan kuis min 2 di bawah median, kita masukkan perintah nilai underscore di bawah dalam kurung median 4 data statistik. Kemudian untuk nim mana sajakah yang mendapatkan tugas min 1 di bawah median, kita masukkan perintah nilai underscore di bawah median 1 data statistik. Kemudian untuk nim mana sajakah yang mendapatkan tugas min 2 di atas rata-rata, kita masukkan perintah nilai underscore di bawah dalam kurung min 2 data statistik. Kemudian untuk nim mana sajakah yang mendapatkan nilai akhir kurang dari min, kita masukkan perintah nilai underscore di bawah dalam kurung min 1 data statistik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di bagian main. Nah, di sini kita akan mengimpor dari ketiga file yang tadi kita buat, yaitu ada preprocessing, ada processing, sama pertanyaan yang tadi dijelaskan sama teman-teman saya tadi. Terus kita bikin resultnya sama dengan kurung siku. Terus yang selanjutnya ada preprocessing. Kita di sini ingin mengimpor istilahnya preprocessingnya. Jadi preprocessing result. Terus yang kedua ada processing juga, terus menulis statistika, dan yang ketiga ada pertanyaan dot main. Nah, selanjutnya akan dijelaskan sama Farhan sebagai untuk menjalankan. Nah, setelah itu kalau saat kita menjalankan program pada main.py, maka
maka akan muncul soal-soal yang sudah disebut oleh teman saya, yaitu dengan NIM mana yang mendapatkan UTS tertinggi, yaitu 110, 106, 230. Dengan NIM mana yang mendapatkan nilai UAS terendah, yaitu 111, 107, 210, 210. Dan NIM mana saja yang mendapatkan kuis 1 di atas rata-rata juga akan muncul NIM mana saja yang mendapatkannya yang di atas rata-rata pada kuis pertama. Dan NIM mana saja yang mendapatkan kuis 2 di bawah median akan juga muncul NIM yang di bawah median. Dengan NIM itu nomor 5, yaitu NIM mana saja akan mendapatkan tugas 1 di bawah median juga akan muncul hasil NIM yang tugas satunya di bawah median. Dengan nomor 6, NIM mana sajakah yang mendapatkan tugas 2 di atas rata-rata juga akan muncul. Dan yang terakhir itu NIM mana sajakah yang mendapatkan nilai akhir kurang dari min. Nah, selain itu saat kita menjalankan main.py akan juga muncul secara otomatis, yaitu data yang kita udah buat, yaitu pada pre-processing, yaitu dataset 4.fitset.jsf, yaitu dengan hasilnya yaitu ini adalah hasil dari data yang sudah diperbaiki, yaitu NIM yang sebelumnya kurang akan ditambahkan 0, karena NIM yang sebelumnya kurang dari 10, maka akan ditambahkan semuanya dengan 0. Dengan setiap NIM memiliki rata-rata yang sudah dicari oleh yang sudah dijelaskan oleh teman saya pada script processing. Dan setiap tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS UAS dengan rata-rata akan juga muncul, yaitu min, median, modus, max, maksimum, minimum, dengan variance dan standard deviation. Nah, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Kurang lebih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.